Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan untuk Ibu Adiba Wardahaya, MBiomed selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi, dan juga selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman kelas A2 TBR yang insya Allah masih bersemangat dan berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Anik Nafisa Maulida dengan NIM akhir 011 sebagai moderator sekaligus pemateri pada presentasi hari ini, dan juga saya bersama rekan saya Mbak Rizelia Lelga Aranto dengan NIM 005. Langsung saja kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Baik, di materi kali ini terdapat 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama definisi nutrisi mikroba, kedua persyaratan pertumbuhan mikroba, dan yang ketiga faktor pertumbuhan nutrisi mikroba. Topik pembahasan yang pertama adalah definisi nutrisi mikroba. What is microbial nutrition? Apa sih nutrisi itu dan apa sih mikroba itu? Nutrisi adalah proses di mana zat kimia yang disebut nutrisi diperoleh dari lingkungan dan digunakan dalam aktivitas seluler seperti metabolisme dan pertumbuhan. Sedangkan mikroba atau mikroorganisme adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Jadi spesifiknya, nutrisi mikroba adalah substansi yang tersedia di lingkungan yang dimanfaatkan oleh mikroba untuk aktivitas sel seperti katabolisme dan anabolisme. Seperti semua organisme, mikroba mendapatkan nutrisi dari berbagai sumber di lingkungannya. Mereka harus membawa nutrisi ke dalam sel mereka melalui proses transport aktif dan pasif. Mikroba memiliki perbedaan yang signifikan dalam sumber, bentuk kimia, dan jumlah unsur yang mereka gunakan. Zat apapun, baik itu unsur maupun molekul, yang harus diberikan kepada suatu organisme yang disebut nutrisi esensial. Dua kategori dalam nutrisi esensial adalah makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien merupakan senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Makronutrien ini dibutuhkan oleh mikroba dengan jumlah yang relatif banyak. Sedangkan mikronutrien atau elemen jejak seperti mangan, seng, dan nikel hadir dalam jumlah yang jauh lebih kecil dan terlibat dalam fungsi enzim dan pemeliharaan struktur protein. Topik pembahasan yang kedua yaitu persyaratan pertumbuhan mikroba. Yang pertama adalah sumber karbon. Unsur karbon sangat penting bagi struktur dan metabolisme semua bentuk kehidupan, sehingga sumber karbon menentukan dua kelompok nutrisi dasar, yaitu organisme autotrof dan heterotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang memanfaatkan sumber karbon anorganik atau karbon dioksida sebagai satu-satunya sumber karbon. Dinamakan autotrof karena organisme ini dapat membuat senyawa organik dari CO2, sehingga tidak perlu memperoleh karbon dari senyawa organik dari organisme lain. Sedangkan, organisme yang disebut heterotrof merupakan organisme yang harus mendapatkan karbonnya dalam bentuk organik. Organisme juga dikategorikan menurut penggunaan bahan kimia atau cahaya sebagai sumber energi untuk proses seluler seperti anabolisme, transport intraseluler, dan motilitas. Organisme berdasarkan sumber energi ini antara lain organisme fotoautotrof atau fotoheterotrof dan kemoautotrof atau kemoheterotrof. Fotoautotrof dan fotosintesis fotoautotrof adalah fotosintesis yang menangkap energi sinar cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia yang dapat digunakan dalam metabolisme sel. Secara umum, fotosintesis ini mengandalkan pigmen khusus untuk mengumpulkan cahaya dan menggunakan energi untuk mengubah CO2 menjadi senyawa organik sederhana. Selanjutnya adalah kemoautotrof. Kemoautotrof telah beradaptasi dengan strategi nutrisi yang paling ketat di bumi. Prokariota ini bertahan hidup sepenuhnya pada zat anorganik seperti mineral.
Mereka tidak membutuhkan cahaya atau nutrisi organik dalam bentuk apapun, dan mereka memperoleh energi dengan cara yang beragam dan terkadang mengejutkan. Selanjutnya, kemoheterotrof. Kemoheterotrof memperoleh karbon dan energi dari senyawa organik. Contoh kemoheterotrof adalah respirasi aerobik, jalur penghasil energi utama pada hewan, sebagian besar yaitu protozoa dan jamur. Mikroorganisme kemoheterotrof termasuk dalam salah satu dari dua kategori utama yang berbeda dalam cara mereka memperoleh nutrisi organiknya. Contohnya adalah saproba. Saproba adalah organisme mikro yang hidup bebas yang terutama memakan detritus organik dari organisme mati. Bisa dilihat pada tabel sumber energi. Selain itu, sel-sel dari semua organisme memerlukan elektron atau atom hidrogen untuk reaksi redoks. Hidrogen adalah unsur kimia yang paling umum dalam sel dan sangat umum dalam molekul organik dan air sehingga tidak pernah menjadi nutrisi pembatas. Artinya, metabolisme tidak pernah terganggu oleh kekurangan hidrogen. Gen hidrogen sangat penting untuk ikatan hidrogen dan transfer elektron. Heterotrof memperoleh elektron dari molekul organik yang sama dan memberi mereka karbon yang disebut dengan organotrof. Alternatifnya, organisme autotrofik memperoleh elektron atau atom hidrogen dari molekul organik dan disebut litotrof. Selanjutnya adalah kebutuhan oksigen. Oksigen sangat penting untuk aerob obligat karena berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir dari rantai transport elektron yang menghasilkan sebagian besar ATP dalam organisme ini. Sebaliknya, oksigen adalah racun mematikan bagi anaerob obligat. Bagaimana oksigen menjadi penting bagi satu kelompok organisme dan menjadi racun yang mematikan bagi yang lain? Untuk memahami keganjilan ini, adalah diperlukan pemahaman bahwa oksigen atmosfer maupun oksigen yang terikat secara kovalen dalam senyawa seperti karbohidrat dan air itu tidak beracun. Sebaliknya, bentuk oksigen yang beracun adalah yang sangat reaktif. Mereka beracun karena alasan yang sama bahwa oksigen adalah akseptor elektron terakhir untuk aerob. Ada 4 bentuk racun dari oksigen. Yang pertama ada oksigen singlet, 2 radikal superoksida, ketiga anion peroksida, dan yang keempat radikal hidroksil. Oksigen singlet adalah oksigen molekuler dengan elektron yang telah didorong ke keadaan energi yang lebih tinggi selama metabolisme aerobik. Yang kedua, radikal superoksida. Radikal superoksida ini sangat reaktif dan beracun sehingga organisme aerobik harus menghasilkan enzim yang disebut dismutase superoksida untuk mendetoksifikasi mereka. Yang ketiga ada anion peroksida, merupakan hidrogen peroksida yang terbentuk selama reaksi katalisis oleh superoksida dismutase dan selama reaksi metabolisme lainnya mengandung anion peroksida dan oksidasi lain yang sangat reaktif. Dan yang keempat ada radikal hidroksil. Radikal hidroksil ini dihasilkan dari radiasi pengion dengan reduksi hidrogen peroksida yang tidak sempurna. Radikal hidroksil merupakan hal yang paling reaktif dari ketiga bentuk oksigen beracun. Akan tetapi, hidrogen peroksida tidak terakumulasi dari sel aerobik karena aksi dari katalase dan peroksidase mengancam radikal hidroksil hampir dihilangkan dalam sel aerobik. Tidak semua organisme adalah aerob atau anaerob. Banyak organisme dapat hidup dalam berbagai konsentrasi oksigen di antara kedua ekstrem ini. Beberapa organisme aerob dapat bertahan hidup melalui fermentasi atau respirasi anaerob yang disebut anaerobik fakultatif. Sebagai contoh yaitu bakteri Escherichia coli. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar contoh penggunaan media pertumbuhan tioglikolat cair untuk menghasilkan kebutuhan oksigen organisme. Persyaratan pertumbuhan berikutnya yaitu kebutuhan nitrogen.
Nitrogen merupakan nutrisi yang membatasi pertumbuhan bagi banyak organisme, yaitu anabolisme mereka berhenti karena mereka tidak memiliki cukup nitrogen untuk membangun protein dan nukleotida. Meskipun nitrogen hanya sekitar 79% dari atmosfer, relatif sedikit organisme yang dapat memanfaatkan gas nitrogen. Beberapa bakteri, terutama Cyanobacteria dan Rhizobium, mereduksi gas nitrogen menjadi amonia melalui proses yang disebut fiksasi nitrogen. Untuk persyaratan pertumbuhan yang terakhir, yaitu ada persyaratan kimia lainnya. Selain membutuhkan sumber karbon, sumber energi, sumber elektron, oksigen, dan nitrogen, nutrisi pertumbuhan mikroba juga membutuhkan elemen kimia lainnya, seperti fosfor, belerang, kalsium, mangan, magnesium, tembaga, dan zat besi. Elemen ini disebut elemen jejak karena dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Lihat nih. Bisa diperhatikan pada tabel berikut, ada beberapa faktor pertumbuhan mikroorganisme beserta fungsinya. Faktor yang pertama yaitu asam amino yang berfungsi sebagai komponen protein dari mikroorganisme. Yang kedua, kolesterol digunakan untuk mikoplasma atau bakteri untuk membran sel. Yang ketiga ada heme, itu ada kesalahan dalam pengetikan, seharusnya heme berfungsi sebagai bagian fungsional sitokrom dalam sistem transfer elektron. Yang keempat ada NADH sebagai pembawa elektron. Yang kelima ada niacin atau asam nikotinat dan vitamin B3 yang berfungsi sebagai prekursor NAD+ dan NADP+. Selanjutnya ada asam pantotenat atau vitamin B5 yang berfungsi sebagai komponen koenzim A. Selanjutnya lagi ada asam para-aminobenzoat atau PABA. Fungsinya berfungsi sebagai prekursor asam folat yang terlibat dalam metabolisme senyawa satu karbon dan sintesis asam nukleat. Terus ada purin dan primidin yang berfungsi sebagai komponen asam nukleat. Ada piridoksin atau vitamin B6 yang digunakan dalam sintesis transminasi asam amino. Ada riboflavin atau vitamin B2 yang berfungsi sebagai pendahulu dari FAD. Dan yang terakhir ada tiamin atau vitamin B1 yang digunakan dalam beberapa reaksi dekarboksilasi. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan nutrisi mikroba. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari nutrisi mikroba. Yang pertama adalah sumber karbon. Sebagian besar bakteri menggunakan beberapa senyawa yang mengandung karbon sebagai sumber energi, dan banyak yang menggunakan senyawa yang mengandung karbon sebagai blok bangunan untuk mensintesis komponen sel. Yang kedua ada sumber nitrogen. Semua organisme, termasuk mikroorganisme, membutuhkan nitrogen untuk mensintesis enzim, protein lain, dan asam nukleat. Beberapa mikroorganisme memperoleh nitrogen dari sumber anorganik, dan beberapa bahkan mendapatkan energi dengan metabolisme zat yang mengandung nitrogen anorganik. Yang ketiga ada sulfur dan fosfor. Selain karbon dan nitrogen, mikroorganisme memerlukan suplai mineral tertentu, terutama belerang dan fosfor, yang merupakan komponen sel yang sangat penting bagi mikroorganisme. Mikroorganisme memperoleh belerang dari garam sulfat anorganik dan dari asam amino yang mengandung belerang. Selanjutnya ada elemen lacak. Banyak mikroorganisme membutuhkan berbagai elemen jejak. Sejumlah kecil mineral seperti tembaga, besi, seng, dan kobalt biasanya dalam bentuk ion. Elemen jejak sering berfungsi sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatik. Berikutnya ada vitamin. Vitamin adalah zat organik yang dibutuhkan organisme dalam jumlah kecil dan biasanya digunakan sebagai koenzim. Banyak mikroorganisme membuat vitaminnya sendiri dari zat yang lebih sederhana. Selanjutnya ada kompleksitas nutrisi. Kompleksitas nutrisi suatu organisme merupakan jumlah nutrisi yang harus diperoleh untuk tumbuh, ditentukan oleh jenis dan jumlah enzimnya. Tidak adanya enzim tunggal dapat membuat suatu organisme tidak mampu mensintesis zat tertentu. Yang terakhir ada lokasi enzim. Sebagian besar mikroorganisme memindahkan berbagai molekul
kecil melintasi sel atau membran plasma dan metabolisme mereka. Zat-zat ini termasuk glukosa, asam amino, peptida kecil, nukleotida, dan fosfat serta berbagai ion anorganik. Selain endoenzim yang diproduksi untuk digunakan di dalam sel, banyak bakteri dan fungi menghasilkan eksoenzim dan melepaskannya melalui membran sel atau plasma. Berikut merupakan contoh dari eksoenzim, bisa dibaca dan difahami teman-teman semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila suara kami kurang terdengar jelas karena saat perekaman ini situasi dan kondisinya kami sedang berada di luar ruangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.